kemajuan teknologi, apakah orang tuanya kebanyakan main HP apa ya, ini orang anaknya nggak diurus. Mungkin kita jadi Anabel aja, analisa gembel gitu. Kalau lagu Saidan ya, kalau kamu diajak minum harus siap, karena Bapaknya di sini. angkat sekali laginya terus loh ini, angkat sekali Bukan lagi, sekali angkat doang. sekali lagi ya. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen. ya, Ada 3 oke. yang sudah kita pilih. Pertama dari Mm-mm. @adinusop. Ini bahasa Jawa. Coba aku. Coba kamu baca. Ning Saidan, oke kliti ora mas. Oh ya. Tanggapannya tentang Jogja masa kini. Oh ya, sebenarnya kalau klitih itu kan ini lagi ngetren di Jogja, ada kejahatan malam lah, semacam anak masih muda dan ngebukin orang random terus lari gitu. Tapi kalau sekarang ini udah berkurang gitu, nggak kayak tahun lalu misalnya kayak gitu. Dan ya maksudnya ini menjadi tanggung jawab yang berwajib tentunya ya, untuk ini PR besar buat mereka, aku pikir. Bagaimana cara menghentikan klitih itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin masalah yang sesungguhnya tuh ada di mana? Waktu itu sempat berdiskusi, maksudnya sama temen itu, ya mungkin karena banyak faktor, salah satunya mungkin ekonomi mungkin ya. Jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan anak mungkin gitu. Itu mungkin salah satu faktornya itu kayak gitu. Dan kemajuan teknologi, apakah orang tuanya kebanyakan main HP apa ya, ini orang anaknya nggak diurus. Mungkin kita jadi Anabel aja, analisa gembel gitu. Iya kayak gitu-gitulah. Mungkin butuh perhatian sih yang jelas, karena klitih-klitih ini ketika ketangkap mereka masih muda-muda banget. Betul. Masih SMA. 20 ya, belasan, ada yang 20 gitu. Tapi mereka melakukan itu untuk pembuktian diri. Ada dugaan seperti itu untuk di geng mungkin ya. Di geng itu ada kayak semacam uji nyali gitu ya. Berani nggak kamu gitu. Ada kayak gitu juga. Jadi faktornya banyak sih, saya pikir. Ya. Okay. Kalau pertanyaan ini nggak sih mas, artinya di Saidan ada apa enggak ya? Ya kalau di Saidan nggak ada, itu kan di gang, gampang banget ketangkepnya. Biasanya mereka di jalan-jalan umum, jalan-jalan gede. Besar, gitu ya. jalan-jalan besar. Iya. Oke. Lanjut ke @devitoy_. Tapi ini mungkin juga pertanyaan kita semua. Ya. Pernah nggak bang bosen bawain lagu? Kalau boleh tahu lagu apa? Apa ya? Memang kadang, apalagi kalau tour ya, tiap hari setlistnya sama itu, wah bawain lagi ya. Kalau dibilang bosan ya itu satu setlist tuh, kalau pas tour bosan semua. Semua lagu. Oke. Cuma pas di atas panggung rasa bosan itu jadi hilang. Pas experience live-nya gitu hilang sih gitu. Jadi nggak ada lagu tertentu di Saidan? Pernah bosan nggak mas? Ya kadang-kadang ya, kadang-kadang maksudnya udah turun panggung terus makan di warung pun masih di stylein lagi. Tapi ya udahlah gitu. Abis nyanyi, Ya, denger juga. baru ya mau nyuap. Teret. Kayak rasanya tuh, oh ini harus naik panggung lagi nih, gitu. Jadi nggak jadi nyuap. Iya, tapi ya udahlah, it's okay lah. Maksudnya nggak pernah aku tolong matiin dong gitu. Apa rasanya punya lagu yang sangat melekat dengan masyarakat Jogja? Rasanya ya bangga bisa menjadi kebanggaan orang Jogja gitu tuh, ada satu rasa bangga juga di situ. Ada beban nggak mas? Ya? Ada beban nggak? Kalau lagu Saidan ya, kalau kamu diajak minum harus siap, karena angkat sekali laginya terus loh ini, angkat sekali lagi ya. Gitu. Ya, bebannya di situ ya. Waduh, minum lagi. Lucu banget. Kenapa nggak ada yang ngajak makan gitu? Harusnya diganti liriknya Ya. kalau Ambilkan piring, bisa aku bikin lagu.
Oke. Selanjutnya dari underscore Sultan Kevin. Ya. Kenapa Shaggy Dog bisa survive yang dimana sekarang bukan era reggae sekali lagi? Oke. Mungkin juga karena Shaggy Dog itu sebenarnya memasukkan banyak unsur ke lagu-lagunya. Popnya cukup kental. Kalau kamu sebenarnya dengerin lagu-lagu Shaggy Dog itu kayak Hey Cantik ya misalnya kayak gitu tuh unsur progress chord popnya itu kental banget sebenarnya. Terus liriknya kita selipin kisah-kisah kisah-kisah asmara yang agak cheesy sih, tapi nggak apa-apa. Terus kita masukin ke situ, jadi mungkin itu yang bikin Shaggy Dog bisa survive. Terus ada lagu Rindu yang bossa nova kayak gitu. Jadi macam-macam, ada hip hopnya sedikit kadang-kadang dimasukin di tengah gitu. Jadi rasanya tuh rame gitu musik ini, nggak melulu bener-bener murni reggae dan ska gitu. Itu yang bisa bikin panjang. Dan dangdut juga ya, kayak lagu Ambilkan Gelas kayak gitu. Nah itulah yang bisa bikin Shaggy Dog panjang umurnya itu. Jadi berarti mungkin kayak di musiknya, maksudnya apapun genre lo bisa memasukkan elemen apapun yang memperkaya musik itu sendiri. Asal jangan terlalu banting setir banget ya gitu. Misalnya Shaggy Dog tiba-tiba jadi emo gitu kan. Iya maksudnya gini Bang. Boleh lah eksperimen tapi masih di jalurnya kayak nasi goreng kasih pete dikit oke lah, terus jangan dibanting jadi dikasih roti gitu ya, misalnya perumpamaannya kan gitu. Jadi jawaban dari Sultan Kevin yang tadi ya soal di musik itu sendiri sebenarnya. Iya di musiknya sendiri dan ya itu tadi lagi networking musik di mix dengan nongkrong. Masih ya, wow. Iya karena ya itulah nongkrong itu kan kamu ketemu orang banyak, kamu kenalan sama orang baru, itu kan penting itu buat band ya, gitu. Dan itu semua sudah membawa Shaggy Dog ke berbagai negara? Iya dari nongkrong, ya simply nongkrong aja terus kadang-kadang ngobrol juga. Ya artinya nongkrong ya pakai ngobrol ya, nongkrong diem kamu liatin terus ya, wah iki wong edan nih. Pakai gelas juga ya? Iya harus membuka omongan juga gitu lah. The art of nongkrong. Oke. Keseruan manggung di luar negeri, apa respon orang-orang di sana? Waktu di Belanda seru sih, Itu berhari-hari kan ya, maksudnya banyak titik. Di Belanda tuh sebulan, sebulan dan responnya bagus ya. Meskipun mereka nggak tahu liriknya lagunya Shaggy Dog, cuma mereka suka musiknya. Mereka bisa nerima lah ya joget. Wah ini musik joget. Mereka bisa nerima itu gitu. Oke, kita lanjut bermain opinion. Oke. Jadi aku akan menyebutkan ada tempat, ada nama, dan Mas Heru memberikan opini terhadap nama-nama yang aku sebut. Oke. Yang pertama, band Jogja juga, Sheila on 7. Oh ya, Sheila on 7 itu band yang band yang luar biasa lah menurutku. Dari kami umurnya hampir sama, berangkat bareng ya, secara ngeband itu. Dan lagu-lagunya itu abadi gitu. Sampai sekarang pun bahkan sudah ganti generasi juga. Bisa nyanyi. Masih tetap nyanyi itu luar biasa menurutku gitu. Dan orang-orangnya juga asik ya. Terutama yang paling sering gaul si Eros ya, sering nongkrong bareng kadang-kadang gitu. Itu berarti dulu waktu zaman awal-awal ngeband bareng ya? Ada yes. pertemuan. Kita pernah membuka Sheila on 7 kita ya. Waktu itu mereka baru ngeluarin albumnya yang pertama. Dan wah ramai banget sampai Ring Road itu macet gitu. Ya, itu kan aku ingat itu gitu. Dan setelah itu beberapa kali main bareng juga gitu. Oke. Selanjutnya Tip X. Tip X ya teman seangkatan dan
kemarin waktu ulang tahun ke-25 kita ngajak Trisno buat featuring di satu lagunya Segidok. Dan dia mabuk. Akhirnya gitu. Mas Heru mabuk? Sorry lah, Tris. Mas Heru enggak? Ya? Enggak mabuk? Dikit. Kan sudah terlatih. Angkat gelas terus ya, Mas. Iya. Oke, selanjutnya Jering SID. Wah, ini ya, apa ya, orangnya unik ya. Ini temanku di Bali. Berarti temanku. sebelum bermusik udah kenal dulu ya sama Jering? Udah, tapi waktu kecil ya. Waktu kecil aku. Dan setelah itu kami terpisah, terus ketemu lagi besar udah ngeband bareng gitu. Orangnya tuh baik sebenarnya, kalau yang kenal gitu maksudnya nggak apa istilahnya, sesongong kalau di medsos gitu, di sosmed gitu. Dan orangnya lucu, kayak gitu. Dan ya itulah, cuma kadang kalau di sosmed tuh memang wah, apa ya, agak brutal ya. Gitu. Apalagi waktu berapa, tahun 2 tahun yang lalu kali ya, kayak gitu. Orangnya asik aja sebenarnya. Dulu gitu. Kecilnya Jering kayak gimana main sama Mas Heru? Dia tuh suka apa, tokoh-tokoh Batman gitu loh. Waktu itu. Terus jering itu kan artinya rambut yang berdiri. Nah, itu rambutnya tuh udah berdiri dari dulu. Itu bahasa Bali kan, jering gitu. Kayak gitu ya, orangnya unik emang. Emang dari unik. dulu. Dari dulu ya, terus ketemu besar juga unik gitu orangnya nih. Unik juga nih orang. Oke, perlu dilestarikan. Selanjutnya? Ya. Salah satu fansnya Segidok, Muhammad Asfan Faizin. Ya. Oh iya. Asfan. Almarhum ya. Oh iya. Ya, ini sih kami manggilnya Asfan. Dan dia ini benar-benar dogis ya. Dogis kami fansnya Segidok. Dogis sejati lah. Dia mengkoleksi. Dia punya bootlegnya Segidok. Bootleg itu dia, kalau Segidok main di mana, dia bawa kaset kosong, didatengin operatornya, tolong direkam. Nah itu dia punya koleksi itu gitu. Dan kemanapun Segidok manggung, kalau dia sempat diikutin sama dia. Dia selalu nanya, kenapa kok kemarin misalnya Dogmartnya merah, kalau hari ini Dogmartnya hitam. Dia benar-benar apa ya, digging kita gitu loh. Makanya waktu dia nggak ada tuh kita kaget banget gitu, soalnya apa, beritanya cukup tiba-tiba gitu. Ya itulah ya, Al-Fatihah buat Asfan. Itu sampai Mas Heru juga menulis tentang dia di blognya. Iya, aku nulis tentang dia. Aku coba mengingat memori tentang dia, karena dia benar-benar yang ngikutin, dan bukan cuma sekedar ngikutin karena kagum karena figur aja, tapi karena musiknya. Bahkan dia juga digging influence kita itu apa sih gitu, dicari sama dia gitu. Dan waktu itu kami dititipi juga dari keluarganya itu koleksi kasetnya banyak banget, ratusan. Nah itu kami simpen ada gitu. Berarti dia mendengarkan Segidok dari dulu. Dari dulu ya. Mungkin pas dia kuliah atau SMA atau kuliah gitu. Sampai ya. Sekarang sebelum meninggal dia udah masih mendengarkan. Cuma nggak seintens waktu awal-awal gitu. Nah, kaset-kasetnya itu kaset koleksi yang dititipkan ke kami itu ya itu influence-nya Segidok. Kayak The Specials, Madness, NoFX, Rancid, macam-macam. Gitu. Dogis ya nama. Dogis itu nama fansnya Segidok ya. Dogis. Kalau misalnya opini selanjutnya tentang Dogis, kayaknya itu salah satu yang ngebuat Segidok juga sampai sekarang. Iya, itu salah satu pilarnya Segidok bisa berdiri kokoh sekarang itu ya Dogis, dan juga teman-teman nongkrong, teman-teman komunitas itu yang
bikin Segidok bisa sejauh ini gitu. Jadi dibesarkan oleh teman lah Segidok gitu. Ya buat Dogis ya respect lah buat mereka ya. Yang ngikutin terus sampai sekarang itu. Yang terakhir, Saidan. Saidan itu ya tempat kelahirannya Segidok ya. Kampung halamannya Segidok gitu. Itu di Saidan. Makanya bisa kamu dengar di lagunya di Saidan itu kan di gang gelap di balik ramainya Jogja, karena itu memang di gang kan, masuk ke dalam gitu. Kita kalau di Jogja namanya Ledok. Ledok itu kampung yang turun ke bawah dekat sungai. Nah itu di Ledok Saidan itu. Mungkin sekarang Saidan sudah berbeda ya? Iya kami sedang mencari anak-anak muda yang ngeband itu di Saidan. Karena sekarang ya belum ketemu banget, tapi dengar-dengar ada. Cuma sekarang sebagian pada main PUBG gitu. Aku kan bingung ya, ini di pojok pada ngapain sih gitu. Oh, mainan PUBG rame-rame itu. Karena ada wifi gratis. Gratis. Tarik aja Mas, tarik aja Mas. Makanya kasih gitar. Iya, kemarin kan aku ikut rapat kampung ya, karena mau 17-an. Terus Segidok disuruh main di situ. Nah, terus orang-orang yang di kayak Pak RT, Pak RW itu tanya, kalian mau ada ide apa? Terus kami pengen kalau ada band anak-anak muda yang sekarang ini generasi sekarang ngeband, tolong mainin dong gitu. Kita pinginnya gitu. Kita ngomong gitu ke orang-orang di Kampung Saidan. Oke, kita tunggu 17 Agustus. Yoi, acaranya tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Segidok bersama band baru dari Saidan. Tapi apa yang ngebuat berbeda, Mas? Kenapa? Selain wifi yang tadi, apa yang ngebuat Saidan jadi berbeda? Bukan hanya di Saidan ya, maksudnya global ya, internet sih yang membuat semuanya berubah gitu ya. Kayak nongkrong face to face itu kan jarang banget ya sekarang ya, kalau atau nongkrong di pinggir jalan kayak zaman kami dulu itu kan masih ada tapi nggak sebanyak dulu gitu. How to communicate itu juga berbeda lain sih. Ya orang ngobrol langsung gitu itu juga ada pergeseran perilaku. Suka mungkin kangen. Itu sih ya. Tapi suka kangen. Kenapa? Suka kangen dengan memori Saidan. Iyalah. Kalau Natal itu biasanya kami kumpul di sana karena kan mayoritas Katolik di Segidok. Terus bikin open house, semacam open house gitu, kecil-kecilan lah. Kita di rumahnya di Saidan itu kan rumahnya Richard. Kita masak banyak atau beli masakan. Terus kita manggil orang-orang yang ada di situ. Tetangga atau siapa aja untuk makan bareng gitu. Gitu. Kalau kangen kami terobati waktu Natal, kumpul bareng semua gitu. Sampai sekarang berarti? Masih gitu. Open house kecil-kecilan. Sama kangen mungkin masa muda di saat bisa. Siapa sih yang nggak kangen masa muda ya kan? Sih. ya masih bisa nongkrong, masih bisa sekarang. Maksudnya tidak sesering dulu, tapi masih ada waktu untuk nongkrong lah gitu. Tapi satu hal yang kemiripan ya, misalnya aku bandingin sama Aryan juga, orang-orang yang ngeband sampai sekarang tuh lebih muda sih dibanding orang-orang yang ketemu yang lain gitu. Mungkin aku nggak bisa duduk sama orang yang lain di luar bidang ini ketika ngobrol gitu. Oh ya, memang anak band tuh emang lain daripada yang lain ya. Pokoknya pekerjaan yang luar biasa lah. Oke. Iya, itu aja hari ini. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas Heru. Sama-sama. Sudah mau bercerita tentang perjalanan Mas Heru dan Segidok di sini. Thank you. Thank you. Yeah. And thank you for watching. Bye bye.